Yo, selamat datang kembali di channel aku Selo, tempat nongkrongnya pecinta bola yang pengen dapet info seru tapi gak kaku. Di video kali ini, kita bakal ngebahas salah satu liga paling ikonik dan penuh drama di dunia sepak bola. Yap, apalagi kalau bukan La Liga Spanyol. Mulai dari duel panas El Clasico, bintang-bintang dunia yang pernah manggung di sini, sampai persaingan tim-tim yang underrated tapi jago ngagetin. Semuanya bakal kita kulik tuntas bro. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, biar gak ketinggalan info seru selanjutnya. Jadi, buat lo yang pengen tahu kenapa La Liga tetap relevan walaupun Messi udah cabut, atau kenapa tim kayak Girona bisa nyusahin Real Madrid, jangan skip videonya. Gas terus sampai habis, dan siap-siap takjub. Era keemasan La Liga. Kalau kita bahas sepak bola Spanyol, gak lengkap tanpa ngomongin era keemasan La Liga. Cuy, dari tahun 2008 sampai 2018 itu, bener-bener dekade emasnya. Dua tim raksasa, Barcelona dan Real Madrid, jadi pusat dunia sepak bola. Apalagi pas masih ada Messi vs Ronaldo, yang tiap musim bikin seluruh dunia mantengin El Clasico kayak nonton final Piala Dunia. Barca dengan tiki-takanya yang legendaris bareng Xavi, Iniesta, dan Busquets, sukses ngedominasi Eropa. Sementara Madrid dengan gaya main Galacticosnya, berhasil ngeraih 3 kali juara Liga Champions beruntun bareng Zidane, itu gila sih, bro. Belum lagi ada Atletico Madrid yang sering bikin kejutan, dan ngacak-ngacak dominasi dua raksasa tadi. Mereka berhasil nyelip jadi juara La Liga 2014 dan 2021. Di era itu, La Liga bukan cuma seru, tapi juga jadi kiblat sepak bola dunia. Hampir semua pemain top pengen main di Spanyol. Liga ini punya segalanya. Teknik, taktik, tensi tinggi, dan pemain bintang yang nyaris gak habis-habis. Era setelah Messi dan Ronaldo, namanya juga roda kehidupan. Sejak Cristiano Ronaldo cabut ke Juventus di 2018, dan Messi pergi ke PSG di 2021, banyak yang bilang La Liga udah gak seru lagi. Bahkan ada yang nyebut ini La Liga pensiunan. Harus diakuin, pamor La Liga sempet turun. Penonton berkurang, sponsor ngerem, dan klub-klub juga kesulitan finansial, terutama karena pandemi. Tapi yang menarik, justru di era setelah para GOAT ini pergi, kompetisi jadi lebih terbuka. Tim-tim kayak Real Sociedad, Sevilla, Villarreal, bahkan Girona mulai tampil berani. Tanpa ketergantungan sama satu atau dua superstar, banyak klub yang fokus ke pembangunan skuad dan sistem permainan. Artinya, liga ini jadi makin unpredictable, dan penuh kejutan. Kebangkitan Real Madrid. Kalau ngomongin Real Madrid, ini klub tuh ibarat bos terakhir di La Liga. Walaupun ditinggal Ronaldo, Madrid gak pernah bener-bener redup. Mereka justru makin mateng. Di tangan pelatih legendaris kayak Ancelotti, Madrid jadi kombinasi mematikan antara pengalaman dan pemain muda berbakat. Lihat aja barisan pemain muda mereka. Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga, Tchouaméni, sampai Bellingham yang baru datang langsung ngegas di musim pertamanya. Ditambah masih ada veteran kayak Modric dan Kroos yang jadi otak permainan. Ini tim tuh punya DNA juara yang gak bisa diremehin. Dan gak cuma di La Liga, Madrid juga masih jadi momok di Eropa. Mereka bukan cuma bangkit, tapi sekarang lagi nyusun dinasti baru. Jadi buat lo yang bilang Madrid tamat, wah itu masalah besar bro. Barcelona era baru, Xavi dan kebangkitan mental. Setelah ditinggal Messi, Barcelona sempat kayak orang abis diputusin pas sayang-sayangnya. Galau parah, finansial bermasalah, performa anjlok, dan skuadnya kayak kehilangan arah. Tapi masuknya Xavi Hernandez sebagai pelatih bikin Barca mulai nemu jati dirinya lagi. Dengan pemain muda kayak Pedri, Gavi, Alejandro Balde, plus tambahan senior kayak Lewandowski, Barca mulai konsisten, dan akhirnya juara La Liga 2022/2023. Xavi ngebangun tim yang bukan cuma main cantik, tapi juga solid di belakang. Gak kayak dulu yang cuma kuat di tengah dan depan doang. Walaupun masih banyak PR, terutama di Liga Champions, tapi langkah mereka udah jelas. Barcelona sekarang bukan lagi tim yang hidup di bayang-bayang Messi, tapi pelan-pelan ngebangun era baru. Atletico Madrid, tim yang gak pernah mati. Kalau ada tim yang paling konsisten di La Liga dalam 10 tahun terakhir, selain dua raksasa tadi,
Itu adalah Atletico Madrid. Timnya Diego Simeone ini, emang bukan tipe yang main cantik, tapi lo gak bisa anggap remeh mental dan kekompakannya. Atletico selalu jadi batu sandungan, kadang malah pembalik skenario La Liga. Mereka bisa menang tipis 1-0, tapi bikin lawan frustrasi banget. Dengan pemain kayak Griezmann, Morata, Oblak, dan duet bek tengah yang solid, mereka tuh kayak mesin perang. Gak heboh, tapi mematikan. Simeone sendiri udah kayak simbol klub, gak bisa dipisahin dari identitas Atletico. Sebelum lanjut sekedar mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, biar gak ketinggalan info selanjutnya. Tim-tim underdog yang mencuri perhatian. La Liga sekarang bukan cuma soal 3 besar. Banyak tim kecil yang tampil gila-gilaan dan bikin kejutan tiap musimnya. Contohnya Girona, tim yang musim lalu hampir bikin sejarah dengan nyaris tembus zona Liga Champions. Gaya main mereka progresif banget, berani dan gak takut ngelawan tim besar. Terus ada Real Sociedad, tim yang selalu nyuguhin sepak bola enak ditonton dengan pemain muda lokal yang keren. Villarreal juga gak boleh dilupain, apalagi setelah performa mereka di Eropa bareng Unai Emery. Hal yang keren dari La Liga sekarang adalah semua tim punya potensi buat ngagetin. Bahkan tim papan tengah pun bisa ngalahin raksasa. Ini yang bikin kompetisinya makin seru. Financial fair play dan pembatasan gaji. Satu hal yang ngebedain La Liga dari liga lain, adalah soal aturan keuangan. Presiden La Liga, Javier Tebas, bikin sistem salary cap yang ketat banget. Klub-klub harus nurut sama batas gaji, jadi gak bisa jor-joran kayak Premier League. Efeknya, emang bikin transfer susah, tapi juga bikin klub belajar buat lebih cerdas. Mereka sekarang lebih milih beli pemain muda potensial daripada beli pemain mahal. Contohnya, kayak Barca yang harus muter otak dengan economic lever, biar bisa belanja pemain. Aturan ini sempat dikritik, tapi juga jadi alasan kenapa sekarang La Liga kelihatan lebih sustainable dalam jangka panjang. La Liga vs liga lain, masih relevan. Banyak yang ngebandingin La Liga sama Premier League yang katanya udah jauh lebih maju. Tapi jangan salah, La Liga tuh punya gaya main yang khas banget, lebih teknikal, lebih sabar, dan lebih taktis. Buat lo yang suka sepak bola dengan cerita, La Liga masih jadi tempat yang pas. Masih banyak juga pemain top yang pilih Spanyol karena cuaca, budaya, dan passion fansnya. Selain itu, La Liga juga udah mulai berbenah secara global. Mereka aktif di media sosial, bikin pertandingan bisa ditonton live di banyak negara, dan ngadain promosi ke Asia dan Amerika. So walaupun tantangan gede, La Liga tetap punya tempat spesial di hati pecinta bola sejati. Masa depan La Liga, siapa yang bakal dominan? Ngeliat skuad, pelatih, dan visi ke depan, kayaknya Real Madrid masih jadi kandidat utama buat dominasi beberapa tahun ke depan. Mereka udah punya fondasi muda yang kuat banget. Tapi jangan lupa, Barcelona juga lagi fokus bangun akademi dan sistem finansial baru. Kalau mereka berhasil stabil, bisa jadi saingan berat. Dan siapa tahu, tim-tim kayak Sociedad, Girona, atau bahkan Betis bisa nyalip kalau terus berkembang. Intinya, masa depan La Liga masih terbuka lebar, dan generasi baru pemain Spanyol siap bikin gebrakan. Sekarang waktu yang tepat buat nonton La Liga. Buat lo yang baru mau ngikutin La Liga, sekarang momen yang tepat. Kenapa? Karena lo bisa ngeliat era transisi yang seru. Bintang baru bermunculan, persaingan makin ketat, dan klub-klub mulai berani tampil beda. Ini bukan La Liga yang lo kenal dulu. Sekarang lebih dinamis, lebih kompetitif, dan gak bisa ditebak. Dari duel klasik kayak El Clasico, sampai pertarungan papan tengah yang intens, semuanya seru ditonton. Plus, atmosfer stadion kayak Camp Nou, Santiago Bernabeu, sampai Wanda Metropolitano tuh bikin merinding. Sepak bola Spanyol itu bukan cuma pertandingan, tapi juga budaya, emosi, dan cerita yang hidup. Nah bro, dari semua yang udah kita bahas, bisa kelihatan banget kalau La Liga tuh bukan cuma soal dua raksasa doang. Bukan cuma Real Madrid dan Barcelona, tapi tentang bagaimana sepak bola Spanyol berkembang, jatuh, dan bangkit lagi dengan cara yang beda dari liga lain. Di saat klub-klub Eropa lain berlomba-lomba jor-joran beli pemain mahal, La Liga malah fokus ke pengembangan pemain muda, taktik, dan sistem yang rapi. Meski sempat ditinggal bintang-bintang besar, liga ini tetap berdiri tegak, dan terus ngasih tontonan berkualitas buat para penggemar sejati bola.
Bahkan, sekarang lo bisa lihat sendiri gimana atmosfer, drama dan kejutan-kejutan dari klub-klub yang dulu gak dilirik, sekarang justru jadi pusat perhatian. Jadi, buat lo yang selama ini mikir, La Liga udah gak menarik lagi, sekarang saatnya ubah mindset lo. Karena justru di era inilah, La Liga lagi seru-serunya. Lo bakal nyaksiin generasi baru yang siap jadi legenda, rivalitas yang makin panas, dan pertarungan taktik antar pelatih top yang bikin lo mikir, anjir, kok bisa ya? Pokoknya, jangan cuma nonton karena nama besar, nonton karena cinta sama sepak bola itu sendiri. Oke bro, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar, like kalau suka, dan subscribe, biar gak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay keren dan terus dukung bola, bukan drama.